Syukur, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berita yang luar biasa, mudah-mudahan berita ini menjadi kenyataan. Ya, berita ini kami ambil dari suara.com. Judulnya Tom Lembong beragama Katolik tapi terang-terangan mengagumi Islam. Apa alasannya? Jadi sahabat IDN Project yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tom Lembong ini adalah tim sukses pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 ya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Publik dibuat penasaran ya dengan sosok pria bernama asli Thomas Trikasih Lembong ini. Ya, termasuk soal agama Tom Lembong yang menurut informasi adalah beragama Katolik. Menariknya meski seorang Katolik, pria yang lahir pada 4 Maret 1971 itu pernah mengaku sebagai pengagum Islam. Pasalnya, Tom Lembong merasa jika cendekiawan Muslim di masa lampau sangatlah berjasa dalam melestarikan ilmu pengetahuan yang saat ini benar-benar terpakai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Teman-teman saya, keluarga saya sangat mengetahui bahwa saya pengagum Islam. Itu diawali pada kegemaran saya pada sejarah. Sejarah itu luar biasa ya. Pungkasnya seperti dikutip di TikTok, akun TikTok @asage_tiro. Teman-teman saya, keluarga saya sangat mengetahui itu ya, bahwa saya pengagum Islam ya, dan itu diawali kegemaran saya pada sejarah, Mas Dery. Ya, jadi sejarah itu luar biasa ya, umat Islam dalam perjalanannya. Nah, ini kebetulan videonya video yang saya bikin untuk Selamat Hari Idul Fitri 2019 ya. Di mana saya menerangkan bahwa sebenarnya yang namanya ilmu pengetahuan atau science, termasuk matematika, geografi, astronomi, geometri, ya, bahkan kedokteran, itu diselamatkan oleh umat Islam. Oh ya? Banget di abad ke-10 sampai ke abad 15 terutama. Sejarah mengenai tentang peradaban Islam yang memang ternyata support terhadap umat, ilmu bangsa itu gimana kisahnya, Jadi Pak? gini, ilmu-ilmu dasar ya, seperti matematika, geometri, geografi, yang dulu namanya kartografi ya, bikin peta ya, itu diwujudkan oleh sivilisasi Yunani beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, dan terus dikembangkan di Eropa ya, akhirnya di Eropa selama beberapa ratus tahun ya, tapi kemudian di kira-kira abad ke-9, abad ke-10 ya, itu mulai yang namanya masa-masa gelap ya, atau the Dark Ages, di mana gereja Katolik menjadi sangat radikal. Ya, jadi gereja Katolik waktu itu boleh dibilang cukup jahat ya, karena mereka sebagai contoh melarang semua buku. Jadi semua buku itu dibakar. Hanya satu buku yang diperbolehkan, yaitu Alkitab. Ya. Kemudian bahkan ilmuwan ya yang misalnya bereksperimentasi dengan bahan kimia itu dianggap pesihir, dan bahkan dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup. Ya, jadi itu beberapa abad namanya masa gelap ya Eropa. Nah, justru matematika, geografi, astronomi, kedokteran itu diselamatkan oleh khalifah-khalifah seperti Khalifah Abbasid. Ya, kemudian Ottoman Empire ya, dan mereka justru membudayakan cendekiawan-cendekiawan ya di berbagai ilmu. Ya, makanya kalau kita belajar matematika seperti algebra di SD, SMP, itu kan sebetulnya ilmunya seorang cendekiawan namanya aljabar. Aljabar. Ya. Kemudian kalau kita dengar kata algoritma,
Iya. dalam ilmu komputer itu kan dari seorang cendekiawan Muslim namanya Al-Khwarizmi. Oke. Ya. Jadi itu satu contoh. Kemudian contoh lagi di bidang kedokteran, ya. Sebenarnya yang namanya vaksinasi itu pertama kali dirintis oleh pedagang-pedagang Muslim di Turki, ya, di Istanbul. Kok bisa? Ya, jadi ya ini budaya keilmuan ya yang berbasis observasi, berbasis fakta data, ya, realita, ya. Dan sekali lagi, waktu itu gereja Katolik dan setelah itu juga ada aliran yang pecah yang menjadi gereja Protestan. Mereka sangat ideologis, ya, mereka pokoknya Alkitab, ya kan, dan ideologi. Sementara umat Islam itu sangat berorientasi kepada fakta data dan realita, ya, ilmu, gitu. Jadi begini, mereka melihat kok kalau waktu itu penyakit yang mematikan adalah cacar, cacar, ya. Dan mereka melihat kok kalau dalam sebuah keluarga satu orang kena cacar, ya kan, tapi kemudian air dari cacar itu masuk ke keluarga anggota keluarga lainnya, mereka menjadi kebal. Iya, betul. Menjadi kebal. Jadi Ya. kayak imun gitu ya. Kayak imun gitu. Jadi waktu itu vaksinasi sama sekali belum pakai jarum. Ya, jadi kalau kita cacar kan ada kayak istilahnya kayak kusta gitu ya. Ada kayak gelembung-gelembung si air itu. Air ya? itu. Nah, air cacar. Iya. Ya. Nah, mereka ambil air cacar itu yang isinya kan semuanya virus mati. Ya kan, kemudian orang sehat itu digores, ya, lengannya supaya ada luka. Kemudian air cacarnya dimasukin ke situ. Virus mati dimasukin ke Ke dalam luka. Oke. Ya, sehingga memicu sistem imun tubuh kita untuk bikin yang namanya antibody. Oke. Ya. Nah, itu pertama kali dipraktekkan di Istanbul, di Turki, ya. Dan waktu itu ada dubes kerajaan Inggris, ya, yang istrinya pernah kena cacar tapi hidup, tapi sangat kulitnya menjadi rusak, ya. Tapi dia melihat praktek-praktek ini, dia mencoba mempraktekannya kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya semuanya jadi kebal. Oke. Ya, akhirnya dia lobby abis-abisan ke Raja Inggris untuk bikin eksperimen di Inggris. Ya, Oke. Dimulai dengan beberapa relawan yang siap, ya, dan juga ditawari bonus tentunya, ya kan, untuk menjadi kelinci percobaan. Ya, tapi akhirnya berhasil, dan akhirnya itu praktek itu meluas ke seluruh Eropa. Itu asal usul dari praktek vaksinasi yang kemudian menyelamatkan jutaan jiwa, ya kan, selama berabad-abad. Itu pertama kali dirintis, ya, pertama kali diinisiasi oleh pedagang-pedagang dan cendekiawan Muslim. Tom Lembong pun menjelaskan secara rinci bagaimana ia memiliki kekaguman tersendiri pada umat Islam. Tepatnya yang beberapa ratus tahun sebelum Masehi, berbagai ilmu pengetahuan seperti geografi, astronomi, matematika, geometri, hingga kedokteran saat itu diwujudkan oleh masyarakat Yunani dan dikembangkan di Eropa. Tapi kemudian, kata Tom Lembong, kira-kira abad ke-9 hingga ke-10, mulai ada yang namanya masa kegelapan atau The Dark Age, di mana saat itu gereja Katolik menjadi sangat radikal. Jadi gereja Katolik saat itu boleh dibilang cukup jahat, ya, karena mereka sebagai contoh melarang semua buku. Buku itu dibakar, hanya satu yang diperbolehkan, yaitu Alkitab. Kemudian ilmuwan-ilmuwan yang bereksperimentasi dengan bahan kimia itu dianggap sihir, bahkan dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup perincinya. Pada masa itulah ilmu pengetahuan seperti geografi, astronomi, matematika, geometri, hingga kedokteran justru diselamatkan oleh khalifah-khalifah seperti Khalifah Abbasiyah hingga Kesultanan Ottoman. Ya, cendekiawan Muslim di masa itulah yang kata Tom Lembong justru membudayakan pengetahuan yang kita pelajari hingga saat ini. Makanya kalau kita belajar matematika seperti algebra di SD, SMP itu kan ilmunya cendekiawan yang namanya aljabar. Kemudian kalau kita dengar kata algoritma, ilmu komputer itu seorang cendekiawan Muslim namanya Al-Khwarizmi.
tambah dia. Bahkan saat itu kata dia, di saat gerakan Katolik pecah, aliran menjadi gereja Protestan dan sangat ideologis untuk mengutamakan Alkitab. Ilmuwan Muslim terus mengembangkan budaya keilmuan berbasis observasi, fakta, dan data. Kemudian contoh lagi di bidang kedokteran namanya vaksinasi. Itu pertama kali dirintis oleh pedagang-pedagang Muslim di Turki, Istanbul jelasnya. Hal inilah yang membuat Tom Lembong yang dikenal cerdas kagum dengan agama Islam. Syukur alhamdulillah. Sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak saja Tom Lembong sebenarnya yang tertarik dengan Islam. Hari ini ada banyak ribuan orang-orang di seluruh dunia, khususnya di dunia barat itu tertarik untuk mempelajari Islam sampai mereka itu convert, pindah agama, masuk kepada Islam. Jadi ini memang apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam. Jadi sekali lagi, hari ini dunia berbondong-bondong, masyarakat dunia berbondong-bondong kembali kepada Islam. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apa yang menjadikan mereka itu tertarik kepada Islam hingga mereka masuk kepada Islam? Pertama adalah karena alasan fitrah sebenarnya, ya. Jadi kita nih di alam ruh itu kita sudah Islam, ya, sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita dilahirkan juga kita dalam keadaan muslim. Ya, hadis Rasulullah SAW menyebutkan kita tuh dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tua kita menjadikan kita Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat barat ini adalah masyarakat yang rasional. Mereka ini keponya tuh luar biasa sama apapun. Ya, jadi membuat mereka tuh penasaran, termasuk mereka penasaran mempelajari apa itu Islam, apalagi berkaitan dengan kejadian-kejadian yang bisa dikatakan luar biasa. Contohnya WTC, ya, tragedi WTC, ya, beberapa puluh tahun yang lalu itu membuat mereka tuh penasaran untuk mencari tahu apa itu Islam. Ya, jadi ternyata mereka mendapatkan bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan oleh media-media barat pada waktu itu. Ya, yang menstigmatisasi Islam itu agama kekerasan, agama Islam itu agama kekerasan, agama teroris, agama radikal, agama yang intoleran dan sebutan-sebutan negatif yang lainnya. Jadi mereka itu mencari tahu Islam itu ke sumbernya. Ya, jadi mereka cari tahu di dalam Al-Quran. Mereka juga berinteraksi dengan orang-orang Muslim. Mereka juga mencari tempat-tempat di mana mereka bisa mempelajari Islam, ya, khususnya ke masjid-masjid. Mereka bertanya kepada imam-imam masjid yang berada di negara mereka. Dan mereka juga bisa membedakan antara orang Islam dengan Islam itu sendiri. Karena orang Islam itu juga banyak yang melanggar syariat Islam juga banyak. Ya, tapi ketika mereka mempelajari Islam, ternyata Islam itu jauh, ya, daripada apa yang dituduhkan oleh media barat atau apa yang dicontohkan secara buruk oleh mungkin beberapa umat Islam yang tidak menjalankan agamanya, ya, dengan baik, dengan kafah. Lalu yang ketiga, sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah SWT, mereka tuh belajar sejarah, ya, karena mereka tadi masyarakat yang rasional, masyarakat pembelajar, masyarakat terdidik. Jadi mereka tuh terbiasa untuk mencari sesuatu yang buat mereka tuh penasaran, ya, termasuk mereka mencari kebenaran Islam. Makanya ketika mereka bersentuhan dengan Islam, ya, mereka mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena Islam itu agama yang memuaskan akal dan menenangkan hati. Jadi karena masyarakat barat hari ini khususnya adalah masyarakat yang materialistis, ya, masyarakat yang pokoknya orientasinya ke dunia, jadi mereka itu nggak mendapatkan yang namanya ketenangan. Ya, mereka tuh memang kaya, mereka tuh populer, mereka tuh terkenal, ya, mereka tuh memiliki apapun, ya, urusan-urusan dunia, tapi hati mereka tuh kering. Nah, disitulah ketika mereka bersentuhan dengan Islam, mereka mendapatkan yang namanya ketenangan dan kedamaian yang selama ini mereka cari-cari. Apalagi Islam itu juga agama yang
yang rasional, agama yang masuk di akal tadi, ya. Karena ajaran-ajaran Islam itu sesuai fitrah dan memuaskan akal pikiran manusia. Ya, contoh dengan masalah teologi ya, tentang dalam Islam itu kan, Islam itu agama monoteisme yang mengakui cuman ada satu Tuhan. Yaitu buat mereka tuh alasan yang sangat logis. Ya, dibandingkan agama lain ya, ada doktrin-doktrin yang mengatakan ya Tuhan itu tiga, atau tiga jadi satu, satu jadi tiga. Itu membingungkan mereka. Tapi ketika mereka mengenal Islam sudah punya konsep di dalam Quran surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu mampu menjawab kehausan mereka, kepenasaran mereka tentang konsep ketuhanan, dan mereka menemukan itu di dalam Islam. Dan mereka juga membandingkan antara agama mereka, sejarah agama mereka yang terdahulu dengan agama Islam hari ini, dengan sejarah Islam hari ini. Ya, tadi sama Tom Lembong disebutkan bahwa masyarakat Barat itu mengalami masa-masa kegelapan atau the dark age. Sementara Islam membuktikan dirinya mampu mewujudkan peradaban keemasan di masanya. Dan saat ini masih banyak peninggalan-peninggalan Islam dari peradaban Islam yang bisa dilihat dan disaksikan oleh orang-orang Barat, di mana pada masa itu Islam mampu memberikan pencerahan, memajukan peradaban umat manusia. Ya, mulai dari berdirinya kampus-kampus, mulai berdirinya sektor-sektor ekonomi, mulai berdirinya banyak perpustakaan, ya, penemuan-penemuan ilmiah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu mayoritas ditemukan faktanya oleh penemu-penemu dari kaum muslimin. Begitulah penghargaan peradaban Islam kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini yang menjadi daya tarik bagi mereka untuk mempelajari lebih dalam apa itu Islam. Dan kita berharap semoga Tom Lembong dan saudara-saudara kita yang non-muslim, yang punya ketertarikan untuk mempelajari Islam, ya teruslah belajar, ya teruslah mengeksplor Islam. Ya, kita umat Islam juga harus welcome, menyambut mereka, memberikan apresiasi dan doa khususnya buat mereka, semoga mereka benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi muslim yang kafah. Karena memang orang-orang yang masuk Islam karena proses pencarian, karena berangkat dari kesadaran, itu ketika masuk Islam itu justru orang Islam yang sudah Islam dari lahir itu bisa kalah, ya, semangat mereka, girah mereka di dalam mempelajari Islam. Nah, semoga Tom Lembong diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjadikan dia sebagai keteladanan bagaimana Islam itu mengedepankan yang namanya akal, ya. Proses pencarian kebenaran itu diawali dengan kebangkitan berpikir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi itu sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.